Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada hari ke-15 dari bulan Ramadan. Bulan di mana kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah berupa puasa. Dan pada kesempatan kali ini saya diberi amanah oleh Panitia Amaliyah Ramadan SMK Ma'arif NU 1 Cilongok untuk menyampaikan materi tentang puasa dalam salah satu programnya, yaitu Wela Ngaji Online. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini merupakan dasar diwajibkannya puasa bulan Ramadan atas kita selaku umat Islam. Dan dalam penjelasan mengenai puasa ini saya mengambil referensi atau rujukan dari kitab Fathul Qorib dalam bab Kitabu Bayani Ahkamis Syiyam, bab atau kitab yang menerangkan tentang hukum-hukum puasa. Puasa menurut bahasa disebutkan adalah al-imsak atau menahan diri. Sedangkan dalam pengertian istilah atau pengertian syarak, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan dari segala hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Itulah pengertian dari puasa. Kemudian dalam kitab Fathul Qorib ini juga disebutkan atau dijelaskan mengenai syarat wajib puasa. Yang dimaksud dengan syarat wajib puasa ini adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh orang sebelum dia melakukan ibadah puasa. Atau dengan makna lain adalah bahwa orang-orang yang sudah memenuhi syarat wajib puasa ini, maka dia dibebankan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadan. Di sini disebutkan wa fi ba'din nuskhi wa syurutu wujubis shiyam salasata asya. Syarat wajib puasa ada 3, ay arba'ata asya, dan ada yang menyebutkan ada 4 perkara, ada 4 hal. Yaitu yang pertama al-Islam, Islam. Dalam surah Al-Baqarah yang tadi telah disebutkan, jelas di sana khitabnya ayat itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ini artinya adalah puasa itu diwajibkan atas orang Islam. Sehingga orang yang tidak beragama Islam, dia tidak berkewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian syarat wajib yang kedua adalah baligh wal bulughu, baligh atau dewasa. Sehingga puasa ini tidak diwajibkan atas anak yang belum dewasa. Kemudian syarat wajib yang ketiga adalah wal aqlu, berakal. Yang dimaksud berakal di sini adalah berakal yang sempurna. Ya, semua manusia pasti punya akal, ya. Tapi kalau ada masalah dalam akal, misalnya orang gila, ya, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Dan syarat wajib yang keempat, ini menurut pendapat yang mengatakan bahwa syarat wajib itu ada 4 adalah wal qudratu 'ala shaum. Dia mampu, ya, atau kuasa untuk melaksanakan puasa. Sehingga untuk orang-orang yang memang benar-benar tidak mampu untuk melaksanakan puasa, misalnya karena kondisi sakit dan sebagainya, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa.
Kemudian dalam kitab ini juga disebutkan mengenai fardunya puasa. Wa faraidus shaum arba'ata asya. Yang dimaksud dengan fardunya puasa ini adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa. Di sini disebutkan ada 4 hal. Ahaduha an-niyah. Yang pertama adalah niat. Ya, sama seperti ibadah-ibadah yang lainnya, niat ini merupakan menjadi pokok. Ya. Lalu bagaimana ketentuan niat dalam puasa Ramadan ini? Ada beberapa hal. Kita tahu bahwa niat itu ada di dalam hati, bil qalbi, di dalam hati. Sehingga kalau misalkan ada seseorang mau berpuasa, kemudian dia sahur, ya, secara umum memang sahur itu niatnya ya istilahnya orientasinya adalah untuk berpuasa. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa sahur belum bisa menggugurkan kategori niat. Jadi niat ini memang harus benar-benar dilahirkan di dalam hati. Kemudian fil laili, dan dilaksanakan pada malam hari, ya, pada malam hari. Ini adalah untuk ketentuan puasa yang wajib, baik itu Ramadan ataupun puasa nadar. Adapun kalau puasa sunnah maka boleh dilakukan di pagi hari. Kemudian yang berikutnya adalah ta'yin. Ta'yin ini harus menyebutkan, ya, menyebutkan puasanya apa puasa Ramadan ataukah puasa nadar, ya. Sehingga untuk lafadz niat atau niat yang sempurna seperti yang biasa kita baca ketika setelah melaksanakan sholat tarawih, nawaitu sawma ghadin an adai syahri Ramadan fardhonillahi ta'ala. Nah, ini sudah mencakup, ya, kita keretek di dalam hati tentang niat itu dilaksanakan di malam hari, dan juga kita menyebutkan puasa apa yang akan kita lakukan besok. Nah, di sini disebutkan puasa Ramadan. Asani, syarat atau rukun, ya, ada fardu puasa yang kedua adalah al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Jadi tidak boleh makan dan minum meskipun hanya sedikit, ya, tidak ada batasan. Lo nggak boleh makan misalkan 1 piring, bukan, tapi ini meskipun sedikit kita tidak boleh makan ataupun minum. Nah, di sini ada pengecualian, kecuali kalau dalam kasus seseorang yang lupa kalau dia berpuasa, kemudian pagi-pagi dia makan gitu, ya, makan entah berapa suap, tapi benar-benar dia itu lupa, maka ini tidak membatalkan puasa. Asalis al-imsak anil jima, itu menahan diri dari jima atau bersetubuh. Ini tidak boleh dilakukan pada waktu siang hari. Dan yang keempat, ar-rabi ta'ammudul qaid, menahan diri dari menyengaja muntah, ya. Jadi kita menahan diri dari melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan kita muntah. Tapi kalau muntah kita karena tidak disengaja atau mungkin karena satu kebiasaan kita kalau pagi mual, maka tidak menjadi persoalan. Seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya adalah kesunahan puasa. Dalam kitab ini juga dijelaskan mengenai kesunahan puasa. Sebagaimana kita tahu bahwa sunnah adalah hal-hal yang dianjurkan untuk dilaksanakan, sehingga apabila dilaksanakan kita akan mendapatkan pahala. Namun jika tidak dilaksanakan maka kita tidak dapat dosa ataupun juga tidak dapat pahala, atau dalam konteks puasa ini adalah puasanya tidak menjadi batal. Apa saja kesunahan puasa itu? Diantaranya adalah ahaduha ta'jilul fitri, yaitu mempercepat berbuka puasa. Jadi ketika kita bisa memastikan bahwa itu sudah masuk waktu maghrib, maka kita disunahkan untuk secepatnya membatalkan puasa atau berbuka puasa, baik itu dengan kurma ataupun hanya sekedar dengan air putih. Yang penting kita harus cepat untuk membatalkan puasa kita. Kemudian kesunahan yang kedua, asani takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Nah, ini juga termasuk kesunahan
puasa. Jadi kita dianjurkan ketika melaksanakan sahur adalah di akhir waktu. Meskipun kita makan sahur jam 12 malam pun boleh gitu ya. Tapi kalau kita mengakhirkan sahur dengan mengetahui ilmunya, maka kita mendapatkan tambahan pahala. Adapun kesunahan yang ketiga, asalis tarkul hijri awil fahsyi, meninggalkan perkataan-perkataan kotor atau perkataan-perkataan yang tidak baik. Apakah itu menggunjing, membicarakan orang lain, apalagi sampai dengan menfitnah. Jadi sebisa mungkin dalam melaksanakan ibadah puasa ini kita benar-benar menghindari hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa kita. Demikian beberapa penjelasan mengenai puasa yang sangat singkat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.